Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi RAK dan RAL. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Sabita dengan NPM 2557051005. Baik, saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Suci Meisila, Dandi Tresna, Dava Bagas, Raihan Aldo, Radika Trimo, dan Arliando Saputra. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian RAL. RAL adalah rancangan percobaan paling sederhana dan umum digunakan ketika unit percobaan bersifat homogen. Nah, percobaannya ini bisa berupa seperti tanaman, hewan, atau percobaan-percobaan lain. Nah, pada RAL ini, setiap unit percobaan mendapatkan perlakuan secara acak tanpa pengelompokan sebelumnya. Baik, di sini ada rumusnya, rumus RAL ada YIJ sama dengan mu plus TI plus EIJ. Nah, penjelasannya yaitu di sini I maksudnya itu perlakuannya ya. Dan J itu adalah ulangannya. YIJ jadinya pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Nah, ini tuh mu. Jadi mu itu rataan umum. Plus TI itu pengaruh perlakuan ke I, lalu EIJ ini pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke C. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan mengenai pengertian dari RAK. Di sini saya Suci Misila, saya akan menjelaskan tentang pengertian RAK, rumus RAK, dan perbedaan RAL dan RAK. RAK adalah rancangan yang digunakan ketika unit percobaan bersifat heterogen atau ketika terdapat faktor yang menyebabkan variasi tidak diinginkan di luar perlakuan. Dalam RAK, eksperimen dilakukan dengan membagi satuan percobaan ke dalam kelompok-kelompok yang cenderung homogen. Rumus RAK yaitu YIJ sama dengan M ditambah TI ditambah BJ ditambah EIJ. YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. M adalah rataan umum. TI adalah pengaruh perlakuan ke I, BJ adalah pengaruh perlakuan ke J, sedangkan EIJ adalah pengaruh acak pada perlakuan I dan kelompok ke J. Perbedaan dari RAK dan RAL terletak pada kondisi lingkungan. RAL cocok untuk lingkungan yang homogen atau seragam karena pengacakan perlakuan dilakukan secara lengkap tanpa kelompok. Sementara RAK digunakan untuk lingkungan yang tidak homogen karena perlu mengelompokkan unit percobaan terlebih dahulu, baru kemudian mengacak perlakuan di dalam setiap kelompok. Saya Radika Trimo Turjayanto, NPM 2517051064. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal rancangan acak kelompok. Nah, di sini terdapat soal data pada tabel berikut merupakan hasil padi, yaitu satuannya kilogram per petak. Genotif S969 yang diberi 6 perlakuan. Faktor-faktor yang diteliti adalah kombinasi pupuk NPK sebanyak 6 taraf, yaitu kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK. Nah, di sini untuk menghitungnya, langkah pertama kita akan hitung faktor korelasi terlebih dahulu, yaitu menggunakan nilai FK sama dengan Y kuadrat dibagi TR, yang mana Y ini adalah total seluruh data, jumlah datanya dikuadratkan, T ini adalah jumlah perlakuan, dan R di sini adalah jumlah kelompok. Sehingga didapat nilai 952,5 dikuadratkan dikali dengan 6 karena jumlah perlakuannya ada 6 dan dikali dengan 4 karena banyaknya kelompok ada 4. Di sini jumlah kelompoknya ada 4, perlakuannya ada 6. Lalu hasilnya adalah 37.802,3438.
Lalu langkah kedua kita hitung jumlah kuadrat total menggunakan rumus sigma IJ YIJ kuadrat dikurang FK. Nah, untuk YIJ-nya di sini adalah data hasil pengamatan. Jadi ada 27,7, 33,0 dan seterusnya sampai nilai terakhir. Nah, masing-masing itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Setelah itu dikurang dengan nilai FK. Nilai FK-nya 37.802,3438. Sehingga didapatlah nilai 890,42625. Lalu langkah ketiga kita akan menghitung jumlah kuadrat kelompok, yaitu menggunakan nilai sigma J YJ kuadrat dikurang T. T itu tadi yaitu adalah jumlah perlakuan dikurang dengan FK. Nah, di sini kita masukkan nilainya yaitu 226,6 dikuadratkan lalu dijumlah dengan 239,4 dikuadratkan dan seterusnya, lalu dibagi jumlah perlakuannya yaitu 6 dikurang nilai FK yaitu 37.802,3438 sehingga didapatlah nilai 95,1045833. Lalu langkah keempat kita akan menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus sigma I YI kuadrat dibagi R. R itu sendiri adalah jumlah kelompoknya dikurang FK. Di sini kita masukkan nilainya sesuai dengan data yang ini. 124,7 dikuadratkan lalu dijumlah dengan 136,4 dikuadratkan seterusnya sampai nilai 178,3 dikuadratkan lalu dibagi 4 lalu dikurang nilai FK yaitu 37.802,3438. Hasilnya adalah 658,06375. Lalu langkah yang kelima kita akan menghitung jumlah kuadrat galat, yaitu jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Untuk jumlah kuadrat totalnya nilainya 890,42652,625 dikurang jumlah kuadrat kelompok nilainya 95,1045833 dikurang jumlah kuadrat perlakuan yaitu 858,06375 sehingga didapatlah nilai 137,2579167. Perkenalkan, nama saya Dava Bagas Mariadi dari kelompok 3 Statistika. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya tentang penyelesaian dari soal berikut, contoh soal rak. Oke, lanjut ke langkah ke-6, itu buat tabel analisis beserta nilai F tabelnya. Nah, ini untuk tabelnya ada sumber keragaman atau SK, derajat bebas DB, jumlah kuadrat JK, kuadrat tengah KT, ada F hitung, F0,05, F0,01. Nah, dan itu ada di SK ada kelompok, perlakuan, dan galat. Nah, di DB ini ada di kelompok ada 3, perlakuan di 5, galat di 15. Jumlah kuadratnya ada di kelompok ada 95, sekian, di perlakuan ada 658, sekian, di galat ada 137, sekian. Dan juga di KT ada di kelompok 31, sekian, di perlakuan ada 131, sekian, di galat 9, sekian. Untuk F hitungnya di kelompok ada 3,46, di perlakuan ada 14,38, di galat itu tidak ada. Nah, di F 0,05, kelompok ada 3,287, di perlakuan ada 2,901, di F 0,01 ada di kelompok 5,4117, di perlakuan ada 4,556. Nah, jadi untuk totalnya, untuk total DB di sini ada 23 dan total JK-nya tuh 890,42625. Oke, untuk langkah selanjutnya hitung koefisien keragaman atau KK.
Tuh rumusnya ini akar KTG per Y dikali 100% sama dengan akar 9,1505. Itu diambil dari sini. Yang bawah KTG. Kuadrat tengah galat dari sini. Kali per 39,688 dikali 100% sama dengan 7,62%. Nah, di sini ada F 0,05, 3, 15 itu 3,287. Di F 0,05, 5 dan 15 ada 2,901. Di F 0,01, 5, 15 sama dengan 5,417. Di F 0,01, 3 dan 15 itu 4,556. Oke, kesimpulannya karena F hitung 14,39 lebih besar dari 2,901, maka kita menolak ke H0, di mana mean 1 sama dengan mean 2 sama dengan mean 3 pada tarif kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa pada tarif kepercayaan 95% ada satu atau lebih dari rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, dapat diambil keputusan tolak H0. Artinya, terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Oke. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Sekarang contoh soal RAL atau rancangan acak lengkap. Di sini soalnya berikut ini adalah hasil pengujian estrogen beberapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu. Berat uterin tikus dipakai sebagai ukuran keaktifan estrogen. Berat uterin dalam miligram dari 4 tikus untuk setiap 6 larutan yang berbeda dicantumkan dalam tabel berikut. Ini tabelnya, kontrolnya ada ini, dan P1 sampai P6 nilainya ada ini. Nah, di sini ujilah pada taraf alfa sama dengan 5%. Apakah terdapat pengaruh larutan tersebut terhadap berat uterin tikus? Oke, mari kita di penyelesaiannya. Yang pertama karena hanya terdapat 7 perlakuan atau disebut T dan 4 perulangan di mesin R yang tersedia, maka model yang cocok adalah model tetap. Model tersebut adalah YIJ sama dengan mean plus TI plus bilangan IJ. I di mana 1,2 sampai dengan 7 dan J di mana 1, 2, 3 dan 4. Dengan YIJ itu berat uterin dari tikus ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Tuh. Dan yang ini itu adalah mean populasi berat uterin. T1 itu pengaruh perlakuan ke I dan bilangan IJ sama dengan pengaruh acak pada tikus ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Selanjutnya ada asumsi. Lihat asumsi untuk model tetap. Nah, selanjutnya hipotesis yang akan diuji. H0 selama TI H0, semua TI sama dengan 0. Tidak ada pengaruh perlakuan terhadap berat uterin tikus. HJ, tidak semua TI sama dengan 0. Terdapat pengaruh perlakuan terhadap berat uterin tikus. Ini tadi kontrol dan P1 sampai P6 yang ada soal. Untuk kontrolnya ini totalnya ada di 376, P1 di 352, P2 di 303, P3 di 277, P4 ada di 338, dan P5 ada 316, total P6 ada di 276. Dan total keseluruhan ini adalah 2238. Oke, kemudian selanjutnya akan dibuat tabel ANOVA untuk soal data. Untuk soal di atas akan ditentukan faktor korelasi, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah, serta menentukan F hitung dan membandingkan dengan F tabel. Nah, untuk ini akan dijelaskan oleh kawan saya selanjutnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Raihan Ado Pratama. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal di atas. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, faktor korelasi atau FK. FK rumusnya Y kuadrat per T dikali R sama dengan 2238 kuadrat per 7 dikali 4 sama dengan 5.860 5.8.644 per 28
sama dengan 178.880. Yang B, jumlah kuadrat total atau JKT. JKT rumusnya T sigma I sama dengan 1, S sigma J sama dengan 1, dalam kurung Y IJ dikurang Y tutup kurung kuadrat, sama dengan T sigma I sama dengan 1, S sigma J sama dengan 1, Y IJ kuadrat dikurang FK, sama dengan 83 kuadrat plus 93 kuadrat plus 88 kuadrat plus 112 kuadrat plus 84 kuadrat plus titik plus 65 kuadrat plus 67 kuadrat tutup kurung dikurang 178.880 sama dengan 5.276. C, jumlah kuadrat pelakuan atau JKP. JKP rumusnya T sigma I sama dengan 1, L sigma J sama dengan 1, dalam kurung YL dikurang Y tutup kurung kuadrat, sama dengan T sigma I sama dengan 1, YL kuadrat per L dikurang FK, sama dengan 376 kuadrat plus 352 kuadrat plus 303 kuadrat plus 277 kuadrat plus 338 kuadrat plus 316 kuadrat plus 276 kuadrat per 4 dikurang 178.880 sama dengan 2143,35. D, jumlah kuadrat garat atau JKG. JKG rumusnya T sigma I sama dengan 1, S sigma J sama dengan 1, dalam kurung Y IJ dikurang YL tutup kurung kuadrat, sama dengan JKT dikurang JKP, sama dengan 5.276 dikurang 2.143,35. Hasilnya 3.132,50. E, derajat bebas pelakuan atau DBP. Rumusnya T dikurang 1, jadi sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Oke, di sini F, derajat bebas garat atau DBG. DBG rumusnya T dalam kurung L dikurang 1 tutup kurung, jadi sama dengan 7 di dalam kurung 4 kurang 1 tutup kurung sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. G, derajat bebas total atau DBT. DBT rumusnya TR dikurang 1 sama dengan 7 dikali 4 sama dengan dalam kurung 7 dikali 4 tutup kurung sama dengan dikurang 1 sama dengan 28 dikurang 1 sama dengan 27. H, kuadrat tengah pelakuan atau KTP. KTP rumusnya itu JKP per DBP sama dengan 2143,35 per 6. Hasilnya sama dengan 357,2261905. I, kuadrat tengah garat KTG. KTG rumusnya JKG per DBG sama dengan 3132,50 per 21. Hasilnya 149,1666667. Nah, dengan demikian kita di bawah tabel ANOVA sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, karena F hitung dalam kurung 2,39 kurang dari F tabel dalam kurung 2,57 sesuai dengan taraf kepercayaan alfa yang telah ditetapkan pada soal, maka H0 diterima, di mana TI plus 0. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh pelakuan terhadap berat uterin tikus. Baiklah, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dani Trisna Wijaya, NPM 2517051071. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal RAL. Oke, yang pertama itu di sini tujuannya untuk melihat apakah pengaruh dari konsentrasi bahan kimia yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Di tabel 6 kita bisa lihat datanya, ada 4 kolom konsentrasi yang dalam statistika disebut perlakuan. Di sini setiap perlakuannya itu beda-beda. Konsentrasi 1 diuji pada 5 tanaman,
yang kedua itu 6 tanaman, yang ketiga itu 7 tanaman, dan yang keempat 6 tanaman. Karena jumlah konsentrasinya itu berbeda, ini kita sebut sebagai RAL tidak seimbang. Di bagian bawah tabel kita juga sudah punya data total, yaitu Y1 adalah 44,8, Y2 adalah 49,2, dan seterusnya sampai Y4. Dan total keseluruhan datanya adalah 181,6. Sekarang kita mulai masuk ke langkah-langkah penyelesaian menggunakan analisis ragam atau ANOVA. Yang pertama, kita harus tentukan dulu hipotesisnya. H0 adalah tidak ada pengaruh perlakuan, artinya semua konsentrasi bahan kimia itu memberikan efek yang sama terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, H1 adalah minimal satu perlakuan atau satu konsentrasi yang memberikan efek yang berbeda. Oke, langkah pertama, menghitung faktor koreksi atau FK. Faktor koreksi ini adalah nilai dasar yang akan kita pakai di perhitungan selanjutnya. Rumusnya adalah total keseluruhan kuadrat Y dibagi dengan jumlah total data atau N. Total data kita adalah 24 dari mana? 5, 6, tambah 7, tambah 6 lagi. Itu ada di ini, di perlakuan tadi yang jumlah tanamannya. Oke, setelah itu jadi FK sama dengan 181,6 pangkat 2 per 24, dan kita dapat hasilnya 1374,11. Langkah kedua, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. JKT ini mengukur total keragaman dari semua data. Caranya adalah setiap data di tabel 8,2, 8,8, 9,3 sampai 6,2 kita kuadratkan, lalu dijumlahkan semua. Setelah itu hasilnya dikurangi dengan FK. Jadi 8,2 pangkat 2 plus 8,8 pangkat 2 plus sampai 6,5 pangkat 2 minus 1374,11 dari FK tadi. Hasil JKT-nya adalah 24.673. Langkah ketiga, menghitung jumlah kuadrat perlakuan JKP, mengukur keragaman antara kelompok perlakuan. Karena RAL tidak seimbang, rumusnya adalah total tiap perlakuan dikuadratkan dibagi jumlah ulangan masing-masing. Oke, 4,8 pangkat 2 dibagi 5. Nah, 5 itu tadi yang tanaman tadi itu. Gitu terus semuanya sampai jumlah perilaku itu selesai dibagi. Setelah semua itu tadi dijumlahin, lalu dikurangin FK. Hasil JKP-nya adalah 21.053. Langkah keempat, menghitung jumlah kuadrat galat JKG. JKG ini adalah sisa keragaman atau keragaman di dalam kelompok. Ini adalah perhitungan paling mudah. Caranya adalah JKG sama dengan JKT min JKP. Jadi 24.673 dikurang 21.053. Hasilnya adalah 3.620. Alrindo Saputra NPM 25170510057 akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan sebelumnya. Oke, jadi dari penjelasan sebelumnya kita udah dapat, yaitu adalah sumber keragaman, yaitu adalah perlakuan dan galat, derajat bebas, yaitu 3 untuk perlakuan dan 20 untuk galat, jumlah kuadrat 21,053 dan 3,620.
kuadrat tengah 7,018 untuk perlakuan dan 0,181 untuk alat. Nah, di sini juga F hitungnya kita udah dapat, yaitu adalah 38.768 dengan 2 bintang, menunjukkan ini sangat signifikan. Untuk F tabel pada taraf 5% di sini bisa dilihat adalah 3,098. Untuk F tabel pada taraf 1% adalah 4,938. Nah, karena F hitungnya ini lebih besar dari keduanya, maka kita tolak H0 pada tingkat kepercayaan 99%. Nah, ini apa sih artinya? Jadi, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, ini berarti minimal ada satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Pada taraf kepercayaan 99%, kita yakin bahwa konsentrasi bahan kimia berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di sini kita juga dapat menghitung koefisien keragaman. Jadi ini dia rumusnya KK sama dengan akar KTG dibagi Y dikali 100% sama dengan 5,62%. Nilai ini menunjukkan tingkat keragaman data yang relatif kecil, artinya data kita cukup konsisten. Selanjutnya adalah uji LSD. Nah, setelah kita mengetahui ada perbedaan, pertanyaan selanjutnya adalah konsentrasi mana yang berbeda dengan yang lain. Nah, di sini kita pakai uji LSD. Nah, rumus LSD adalah di tabel. Di sini bisa dilihat ya. Di tabel dikali dengan akar KTG 1 dibagi R I ditambah 1 dibagi RJ. Oke. Nah, pada LSD yang pertama, membandingkan K1 versus K2 atau K4. Rumusnya adalah LSD sama dengan 2,09 dikali akar 0,181 dikali 1/5 ditambah 1/6. Hasilnya sama dengan 0,538. Ini kita lanjut lagi ke LSD yang kedua, K1 versus K3. Hasilnya adalah 0,521. LSD yang ketiga, K2 atau K4 versus K3. Hasilnya adalah 0,495. LSD yang keempat, hasil K2 versus K4, hasilnya adalah 0,513. Nah, bagian selanjutnya adalah uji perbandingan. Uji perbandingan ini kita urutkan rata-rata perlakuan dari yang kecil ke besar. Oke, jadi yang paling kecil yang pertama adalah K3, itu 6,70 cm. Yang kedua adalah K4, itu 6,78 cm. Yang ketiga adalah K2, yaitu 8,20 cm. Dan K1, 8,96 cm. Nah, perbandingan K3 dengan K4 selisih mutlak 0,08 lebih kecil dari LSD 0,495. Kesimpulannya adalah tidak berbeda nyata. Jadi notasi A untuk keduanya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulannya? Jadi berdasarkan uji LSD pada taraf 5%, kita dapat mengelompokkan perlakuan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, K3 dan K4 rata-ratanya sekitar 6,7 cm, yang artinya pertumbuhannya itu adalah rendah. Yang kedua adalah kelompok B, K2, rata-ratanya 8,2, artinya itu pertumbuhannya sedang, dan kelompok C itu adalah K1, rata-ratanya yang paling tinggi, 8,96, yang artinya pertumbuhan yang paling baik. Nah, konsentrasi 1 memberikan pertumbuhan tanaman yang paling baik dan berbeda nyata dengan semua konsentrasi lainnya. Ini informasi penting untuk penelitian dalam menentukan dosis optimal. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.